Yo, welcome back. Goldas is back. Ya, semuanya sorry nih baru update soalnya kemarin abis dari liburan ya, holiday. Abis cuan holiday lah, kita ke Pattaya, Bangkok. Anyway, gue masih stay di Thailand. That's why masih liburan juga lah bisa dibilang. So, di video kali ini gue akan update tentang planning gue untuk Bitcoin. Sebenarnya agak penting sih kalau kita lihat soalnya Bitcoin stay di 40K. So it's meaning like konsolidasi ya. Nanti kita akan bahas dan sebelum kita mulai jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau perlu share ya bantu channel kecil gue untuk menjadi ya sedikit harapan lah gitu. Moga aja di next future I mean. So let's go straight to the content. Nah di sini ada Bitcoin one week. Bitcoin tuh very interesting ya one weeknya. Bisa kita lihat di sini konsolidasi reject from the liquidity 48 yang gue pernah selalu update ya kan, itu adalah swing high-nya. Lalu kita reject juga di main weekly dan daily-nya ini di area 38 ya. Kita akan bongkar juga. So, langsung aja. Di sini ada mencurigakan candle one week. Nah, gua mark pakai ini. Di sini tuh candle one week konsolidasi. You can see kita reject close candle di bawah, close candle di atas, close candle lagi, reject close candlenya di area kotak ini, also di bawahnya juga reject close candlenya masih di dalam. Dan di minggu ini kita lihat ini reject ya kan, tapi belum memastikan karena belum close candle. So gimana untuk memastikannya nanti akan gue jelaskan. Nah di sini adalah kotak konsolidasi yang dimana gue kalau misalkan lu scalping 5 menit atau 15 menit lu bisa ngambil di kotak ini gitu loh. And then kalau misalkan kita lihat di sini adalah weekly reject ya. Ini reject ya. Tapi kayaknya nggak cukup kalau cuma satu. Kayaknya bakalan ada another push. Karena kita lihat udah push down to take all this liquidity ya. Liquidity take out ya kan. Ini liquidity semua ini take out sampai kita nyentuh, belum nyentuh banget sih di mainnya. Nanti kita akan perdalam analisanya. So untuk weekly-nya seperti ini ya. Ini yang gue pakai range sebagai rank candles. Yang dimana kalau misalkan kita ada di bawah sini, gue bakal ambil nyerok untuk invalidasi ya. Of course invalidasi low sebelumnya. Kalau misalkan di bawah kotak ini gue bakal nyerok. Kalau di atas ini mungkin gue akan nge-short juga. Karena kita kelihatan banget bakalan konsolidasi ya di sini, konsolidasi. Tapi kita nggak tahu nih di daily ya. Kita ke daily. Untuk di daily kita lihat sendiri sini adalah range ya. Range uh, uh, top ya kan, top sebelumnya candle reject up lagi, down lagi, up, deviation, come back down, deviation, back again di kotak ini ya kan. So emang kotak ini sekarang jadi permainan para scalper nih ya kan, permainan para scalper. And untuk diperdalami, kalau misalkan kita buat ini adalah sebuah kotak konsolidasi weekly dan di daily juga jelas ya, apalagi di 4 jam. Kalau kita perkecil lagi time frame-nya itu lebih jelas ya. Kalau misalkan gue hilangin ini kotak konsolidasi, kita udah tahu ya area 43800 sama area 441 ya. Itu area kotak. Kalau misalkan gue delete ini dan gue ambil setup, di sini ada breaker ya, di sini ada breaker daily-nya, dan kita juga actually reject di breaker ya. Ini untuk bearish breaker ya, tapi bisa gagal jikalau kita bisa nge-reclaim plus nge-reclaim kotak tadi ya weekly-nya. Dan di sini gua berasumsi di sini adalah demand, daily demand 4 jam itu kelihatan banget kok demand ya. Let's draw it demand. Nah, di sini juga udah break market structure actually. Entah break market structure atau liquidity graph aja. Ya. Di sini udah MSB. Ya.
Ini gua perpanjang MSB-nya. Nah, karena dia lebih high dari swing high sebelumnya, ya kan? To take liquidity and then coming down. Nah, coming downnya sejauh mana? Di sini ada FVG. Di sini ada FVG. Fair value gap, ya. FVG. Dan sini di bawah FVG ada demand. Nah, plan gua yang gua udah bilang di YouTube, di Twitter, ini untuk weekly-nya, weekly plan. Dan so let's see daily-nya. Nah, ini daily-nya. Gua ada lengkap detailing di Twitter ya. Dan ini sebenarnya sih setup biasanya gua ya. Seperti ini yang gua mau untuk Bitcoin selanjutnya, tes fair value gap, maybe nge-week lagi ya kan, baru sebelum reclaim bearish breakernya menjadi bullish breaker. Dan sebelum itu kita harus tahu di mana titik liquidity-nya. Liquidity sebelumnya dia adalah di high sebelumnya. Ini gue sebut sebagai liquidity. Ya, ini banyak stop loss dan segala macam, dan juga gue punya yang namanya supply di atas liquidity-nya, daily supply. Nah, kenapa gue bilang di sini adalah supply? Lihat sendiri ketika kita breakout dari supply, ya, breakout dari supply, push, dan kita reject, karena supply itu sebelumnya demand ya, ini demand, reject, push, and kita dapat rejection big sampai one candle, red candle ya, one red candle. Gue ganti dulu warnanya jadi hijau. One red candle yang membawa kita deviation. Jadi semua ini adalah deviation ya. Makanya di sini adalah forming supply sekarang. Setelah jadi demand, flip to supply. So itu adalah planning gua untuk di dekat ini ya. Karena di sini kita tidak bisa memungkiri ya, karena di sini adalah FVG fair value gap daily, dan di sini ada daily demand di 4 jam more good ya. Jadi gue pakai satu one day aja. Nah, di sini yang gue juga selalu bilang di video-video gue sebelumnya, ini adalah demand. Tapi kita tidak nyentuh, bahkan tidak nyentuh ya, cuman tik langsung naik aja, ya kan. Dan gue takutnya di sini bearish breakernya ini masih aktif ya guys. Meskipun kita di sini ada yang namanya break market structure, ini bearish breaker masih aktif dan bagus juga untuk nge-short di sini. Ya kan, bagus juga karena demand ini belum benar-benar belum di touch. Mungkin seperti plan di awal ya, kita ke FVG ya kan, and then push up to supply sebelum another down. Sebenarnya 37 36 itu kuat banget ya, kita bisa lihat di sini kuat ini demand-nya. Jadi ini demand juga masalahnya. Nah, jadi jangan berharap jauh gitu loh. Kita masih konsolidasi. Anyway, nggak akan salah kalau misalkan kita punya candle wick dalam sampai 36 itu bagus banget untuk bayar ya, untuk beli bagus. Karena di sini emang forming demand. Lihat demand di sini kita sebelum pump. Sorry. Di sini kita sempat retest, dan ini juga ada breaker. Ini breaker kecil. Breaker continuation, bullish continuation breaker yang gue bisa bilang. Ya, untuk plan seperti itu ya. Supply aktif, FVG aktif, demand aktif ya, untuk push it to supply. Mungkin ke 50k bisa untuk weak candle doang, untuk stopping everyone, yang short. Tapi yang dimana di sini demandnya belum terpercaya, emang kita belum touch sih, tapi nggak tahu di exchange lain seperti Bybit atau Coinbase ya. Cuman di sini likely kita akan tes lagi ke dalam setelah kita tes supply-nya, atau nggak mungkin high sebelumnya. Kayaknya high sebelumnya bisa dites, gampang banget ini mah, sama well di all in aja langsung ke sana dia. So seperti itu update Bitcoin.
Ya gue bakalan ngelong di FAG atau nggak di demand, pokoknya area long gue dengan invalidasi di sini. Sama aja kalau misalkan invalidasi kita di sini ya demand juga. Kalau kata gue sih ini udah break market structure dan possible untuk higher supply and liquidity. Ya jadi seperti inilah modelnya untuk plan gue. So seperti itu guys.